Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya amal kebaikannya. Jadi ini kita lagi bongkar-bongkar belanjaan yang baru saja kita beli dari grosir langganan kita. Belanjaan kita ini jumlahnya ada 1.600.000 lebih. Dan barang-barangnya ada beras 10 kilo 5 karung, beras 5 kilo tadi yang dibawa suami 5 karung, nah itu yang 10 kilo, dan juga bermacam-macam rokok, saus-saus, sarden, teh, dan juga bermacam-macam kue kering. Untuk bongkar belanja biasanya kita saling tolong menolong seperti ini. Suami yang lagi nolong bongkar belanjaan karena tidak bepergian. Jadi kita belanjanya di grosir langganan kita, dan kita diberi tempo untuk ngambil barang-barang di toko mereka. Tapi walau begitu kita tidak mau ngambil barang sangat banyak, karena kalau kita ngambil barangnya banyak, nanti di saat kita mau setor uangnya, terkadang uangnya sudah terpakai untuk belanja yang lain, sehingga akan memberatkan kita. Atau terkadang barangnya yang kita ambil dari toko mereka belum habis, sementara sebenarnya kita sudah mau setor dan mau belanja lagi. Biasanya kita kalau belanja lagi, kita akan lunasi dulu barang yang sudah kita ambil sebelumnya, walaupun mereka tidak menentukan harus seperti itu, tapi itu atas kemauan kita sendiri, karena tanda terima kasih kita kepada mereka yang sudah mempercayai kita untuk mau bekerja sama dengan kita. Jadi teman-teman, di dalam berwarung itu kita harus memiliki kerjasama yang baik dengan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, ataupun jika kita memiliki karyawan toko, juga kita harus memiliki kerjasama yang baik dengan karyawan kita. Tapi kalau saya belum pernah memakai karyawan karena kita belum punya cukup uang untuk
menggaji mereka. Jadi tokonya kita kerjakan sendiri, cari barang sendiri, menunggunya sendiri. Susah senang kita sama-sama, capeknya sama-sama. Karena kalau harus menggaji karyawan untuk warung kita yang masih kecil seperti ini, rasanya kita belum punya cukup uang. Jadi lebih baik uangnya kita putarkan lagi untuk modal. Dan untuk belanja ke grosir langganan saya belanja itu, saya biasanya memilih belanja sendiri, karena dengan belanja sendiri saya bisa memilih-milih barang yang saya mau, atau terkadang jika tidak ada barang yang saya mau, kalau saya yang datang sendiri, saya bisa mengambil solusi barang lain yang dibutuhkan di warung. Karena itu jadi biasanya untuk belanja ke grosir langganan saya yang sudah lama bekerja sama, saya pergi sendiri ngambil barang, atau kadang-kadang pernah juga suami. Karena saya terpaksa harus selalu belanja sendiri ke tempat grosir, tempat belanjaan itu, maksudnya karena kalau saya itu isi warung itu banyak saya yang tahu barang mana yang lagi dibutuhkan dan yang mana yang kosong, ataupun harga-harganya juga saya yang lebih tahu, yang bisa memilih-milih barang yang mana kira-kira yang diminati masyarakat di tempat kita. Jadi untuk belanja isi toko itu kebanyakan saya sendiri. Saya tidak mau mewakilkannya kepada suami. Karena mereka kurang memahami tentang barang-barang yang dibutuhkan di warung. Tapi walau begitu, kita tetap bekerja sama di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Misalnya seperti tadi, menurunkan barang atau menjaga warung, itu memang kami ganti-gantian. Kalau siang kebanyakan saya, dan malam hari kebanyakan suami. Atau terkadang misalnya sore hari suami, kalau dia tidak lagi ke kebun. Karena kita sebagai ibu rumah tangga itu, selain nunggu warung, kita juga harus mengerjakan pekerjaan para ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya standby di warung, tetap harus ganti-ganti. Dan juga kalau kita yang harus mengerjakannya semua, itu sangat capek
membuat kita capek, dan juga pekerjaan kita yang di rumah banyak yang nggak beres. Padahal kita setiap harinya harus makan, harus mencuci, karena kita mengerjakannya itu serba sendiri. Apalagi kalau anak lagi sekolah. Jadi kita selalu mengerjakan bersama-sama pekerjaan kita. Dan juga kalau saya untuk belanjanya itu tidak tahu pasti harus hari apa, karena melihat keuangan kita. Tetapi kalau setiap minggu kita selalu datang sales wing dan sales Indomarko yang kita ngambilnya tempo, jadi kita selalu membuat jadwal untuk di hari-hari kedatangan sales kita itu kita tidak mau belanja kecuali pas uang kita lagi cukup untuk belanja ke tempat lain. Dan juga memesan barang misalnya, karena saya itu untuk ngisi warung itu ada sebagian dari barang dari grosir besar di desa kami, dan itu biasanya kita pesan dan diantar langsung ke rumah, tapi uangnya cash. Jadi kalau untuk belanja isi warung saya tidak menetapkan harus di satu toko. Terkadang kita pesan dari agen grosir, terkadang kita cari sendiri, dan terkadang kita beli dari sales-sales kanvas yang menawarkan barang ke tempat kita. Dan itu pun jika harganya cocok menurut kita dan kita memiliki cadangan keuangan untuk ngambil barang itu. Dan di saat barang-barang banyak yang naik seperti ini, banyak sekali sales kanvas maksudnya yang menawarkan barang ke warung kita. Tapi kalau sekarang saya sudah pilih-pilih untuk ngambil barang di sales kanvas. Tidak semuanya saya mau. Lebih baik saya tolak saja kalau mereka menawarkan barang, karena kadang-kadang kita jadi pusing sendiri kalau kita setiap ditawar kita ngambil. Jadinya nanti malah kita di saat kita kehabisan barang yang seharusnya kita beli dan harus kita setorkan uangnya, malah kita tidak punya uang. Jadi saya memilih lebih baik tidak menerima kalau ada sales kanvas yang menawarkan barang-barang mereka. Walaupun kadang-kadang kalau untuk awal-awal mereka memberi dengan maksudnya menawarkan harga yang lebih murah dari tempat kita belanja biasanya, tapi saya tidak tertarik lagi. Nah, itu lebih baik saya menolak supaya saya tidak tergiur. Itu saja. Karena menurut saya lebih baik saya bekerja sama dengan yang memberi tempo kepada saya,
karena itu saling menguntungkan untuk saya, apalagi di saat barang-barang yang lagi banyak mengalami kenaikan seperti ini. Kita sering kekurangan modal, apalagi kalau kita yang memiliki warung kecil dan modal kecil, kita sering kekurangan modal. Tapi kalau kita bekerja sama dengan para distributor ataupun grosir-grosir yang sudah saling percaya dengan kita akan memiliki kemudahan tersendiri. Jadi karena itulah saya lebih baik memilih belanja seperti itu dan menolak kedatangan sales-sales kanvas yang menawarkan barang-barang meskipun harganya lebih murah. Oke teman-teman, sekian dulu sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat.